warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Budi Indonesia, kali ini Anda akan mendapatkan penjelasan bagaimana menggunakan bahan presentasi. Rekan Budi, bahan ini dapat Anda manfaatkan dan modifikasi untuk kegiatan parenting. Dengan segitiga yang ada gambaran di sini, Anda bisa lihat bahwa penjelasan seperti yang ada di modul 1. Kita orang dewasa yang berada di sekitar anak, pendamping anak, orang tua anak, dan rekan guru memperhatikan terutama pada bagian puncak segitiga yang membahas tentang akademik, kegiatan sehari-hari, dan perilaku. Itu adalah ranah yang biasa menjadi bagian interaksi dengan anak. Namun, pada waktu anak-anak menunjukkan kondisi yang berbeda, kendali emosinya, perilakunya, kemampuannya, keterampilannya, memorinya, perhatiannya, konsentrasinya, maka untuk melakukan pendampingan, asuhan, pendidikan bagi mereka bukan dengan melakukan aktivitas real atau melakukan aktivitas yang sama terhadap kelemahannya. Jadi misalnya anak tidak sanggup memegang alat tulis, tidak sanggup menggambar dengan rapi dalam kotaknya, lalu dipaksa untuk terus berlatih menggambar atau mewarnai dalam kotak sampai rapi. Bukan itu. Namun dengan pengetahuan perkembangan otak anak, kita melakukan proses telusur. Kita melakukan proses dalam modul diklat teknik kali ini, melihat apa potensi penyebabnya untuk menemukan aktivitas yang bisa menstimulasi anak untuk mencapai kemampuan atau keterampilannya. Segitiga ini kan kotak demi kotak harus kita pelajari karena itu tugas terapis. Tapi kita tahu saja bahwa ini adalah pengetahuan urutannya. Bagian yang mana lalu lemah? Nanti Anda dengan alat bantu menemukan dan langsung mengambil kelompok aktivitas. Maka pada waktu parenting, kita jelaskan pada orang tua bahwa hubungan, relasi dari pengasuhan 0-3 tahun pada anak di rumah dan kebiasaan sehari-hari yang masih berlangsung di rumah berdampak terhadap kemampuan anak mencapai kognitif. Dalam arti juga kendali emosi yang menghasilkan perilaku dan kemandirian anak. Jadi apa yang ada di bawah kognitif itu semua datangnya dari 0-3 tahun dan kebiasaan di rumah. Kemudian pada slide yang berikutnya, Anda akan menjelaskan dan mengajak orang tua untuk berdiskusi. Apakah anak pernah mengalami aktivitas seperti ini? Ya, bawah 12 bulan atau setidaknya 18 bulan. Ya, apakah anak pernah tidur tengkurap dengan perut yang masih menempel di landasan, entah di tempat tidur atau di lantai, ya, tapi sangat diharapkan berada di landasan yang sulit, dan dia mendongakkan kepalanya sampai bisa tegak seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini sangat menunjukkan sebuah kemampuan kendali otak ke tubuh. Adanya komunikasi sel-sel saraf dari perintah gerak di otak ke tubuh. Bukan gerakan yang datang dari refleks. Nah, pada kegiatan yang satu ini, otak betul-betul berkomunikasi dengan otot-otot besar yang menopang kepala, bahu, dan calon menopang punggung. Nanti di gambar sebelah, baru Anda bisa melihat bahwa anak sanggup mengangkat tubuhnya dari landasan anti gravitasi. Katakan pada orang tua bahwa kedua keterampilan ini punya dampak besar pada kemampuan anak untuk mengendalikan motorik halus tangannya, sehingga dia bisa tampil nanti menulis dengan koordinasi mata tangan yang baik. Juga anak akan sanggup untuk menahan tubuhnya dan berperilaku sesuai situasi yang membutuhkan, karena
dia bisa mengendalikan tubuhnya. Jadi anak nggak akan ketakutan. Anak yang bergerak tanpa kendali cenderung adalah anak yang komunikasi otak minimal. Dan itu akan mengganggu atensi. Ya. Kemudian nanti di gambar ini Anda akan tunjukkan, kenapa sih kok bisa ada komunikasi otak tubuh yang begitu pentingnya, terutama menuju ke lengan. Ya, karena memang percabangan sel saraf kita, rantai saraf kita menuju ke dari jemari, pergelangan tangan, itu punya saraf-saraf halus cabang yang banyak sekali, karena setiap otot di daerah mulai lengan bawah sampai ke jari jemari itu punya ujung-ujung persarafan. Ya, jadi bukan disarafi oleh satu bundel besar, tapi dipersarafi oleh masing-masing saraf. Itulah kenapa terjadi kendali yang sangat halus bahkan sampai setiap ruas jari. Maka kuncinya aktivitas tadi, ya, aktivitas sebelumnya. Ini, di mana anak sanggup mendongak. Ini juga dipengaruhi pengendalian ini pemicunya sewaktu anak lahir dengan proses kelahiran spontan. Ya, kalau proses kelahirannya spontan, maka anak dipicu pada sarafan, lihat ada panah di bagian tengkuk. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak lahir spontan? Berarti kedua aktivitas ini menjadi lebih penting untuk dialami. 0-3 tahun. 0-3 tahun. Anak saya tidak merangkak. Biasanya itu muncul ya pertanyaannya. Maka Anda bisa memberikan informasi pada orang tua murid, tenang saja. Karena Anda beruntung, Anda menyekolahkan anak Anda. Di sekolah, anak itu pada usia 4 tahun akan mengambil kembali tahapan yang terlewat pada usia sebelumnya untuk merangkak. Jadi, stimulus dengan kegiatan bermain di sekolah menjadi penting. Ya. Anda akan bisa memberikan kepada orang tua penjelasan. Kenapa kok di sekolah tidak langsung bermain dengan alat tulis, tapi malah main dengan balok, anak merangkak, bermain peran, dan lain-lain. Karena kita perlu memastikan koneksi otak ke tubuh ini berlangsung dengan prima. Nah, kemudian Anda bisa menjelaskan juga bagian ini kepada orang tua, ya, bahwa otak kita punya kesempatan untuk memunculkan fungsi itu dengan nutrisi yang baik dan pola hidup yang baik. Sekolah memberikan stimulus, tapi keluarga di rumah harus mendukung dengan nutrisi dan pola hidup yang baik. Tidurnya harus cukup. Oke? Nah, plastisitas dalam perkembangan otak akan memiliki puncak primanya, puncak optimalnya. Di tahap awal seperti yang ada di segitiga tadi, lihat ya, relasinya dengan si segitiga. Saya kembalikan dulu ya, lihat. Nah, ini segitiga. Di awal ada yang sensori, oke. Ini dua-duanya motor dan kemudian kognitif. Maka lihat pada pertumbuhan ini dari lahir itu sensori akan terutama terjadi koneksi di otak. Lalu habis itu gerak, termasuk gerak yang mengendalikan artikulasi untuk kesiapan berbahasa dalam konteks komunikasi dulu. Oke. Baru kemudian menuju ke kognitif yang lebih tinggi dalam asosiasi dengan pengendalian emosi. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan sinaps atau hubungan sel-sel saraf. Jadi nggak satu sel terus menjurai-jurai ke bawah gitu ya, dulurnya. Enggak, tapi sel itu saling terhubung. Dan hubungan-hubungan ini adalah hubungan yang elektrik kimiawi. Ingat ya, ini ada di modul 1. Ya. Anda alami modul 1, maka Anda bisa menjelaskan ini kepada orang tua dengan baik. Dan ada di antara pertemuan sel saraf ini, gap atau celah ya. Di celah ini akan terisi oleh cairan. Cairan yang nanti secara kimiawi cairannya berbeda-beda. Dan itu ada hubungannya dengan mood yang juga akan dipengaruhi oleh jenis cairan yang muncul antar setelah sel ini. Nah, ada penghubung di kaki sulur sarafnya, ada pelimbutnya, ada sarungnya. Nah, kalau sarung itu stuck,
ya, atau sarung ini tidak berkembang dengan baik, maka komunikasinya bisa terputus, maka akan terjadi gangguan. Ya. Dan bagaimana mengkoreksinya? Ini bagian dari rujukan, Anda komunikasikan dengan dokter, tapi pencegahannya atau cara membuat sarung sel saraf yang baik, nutrisi. Sekali lagi nutrisi. Jadi modul, Anda dapat itu informasi soal nutrisi. Rekan-rekan, dengan penjelasan ini, diharapkan Anda bisa membawakan presentasi dengan baik. Mungkin masih akan ada tambahan-tambahan gambar yang lain. Ada penggunaan video-video yang Anda download dari atau langsung Anda putarkan YouTube, modul diklat teknis perkembangan otak anak. Harapannya Anda berkomunikasi dengan keluarga dan orang tua anak agar terjadi kolaborasi yang erat untuk bawa anak-anak jadi anak yang siap untuk belajar dengan gigih menuju generasi emas Indonesia. Nah, perkembangan otaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.